kullu musawwirin finnari. Allah, semua yang membuat gambar, ini saya baca hadisnya dulu, baru nanti bagaimana para ulama. Jadi kalau memahamkan kepada orang, ulama dulu nggak langsung bahwa hadis dijelaskan, diambil hukum, tidak. Diambil beberapa hadis dulu, dikumpulin, baru nanti dicetuskan sebuah hukum. Kullu musawwirin, setiap membuat gambar, finnari, di neraka. Yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Akan dibuatkan setiap gambar, setiap yang dibuat tadi, gambar yang dibuat itu adalah dikasih ruh, kasih hidup. Wa yu'adzibuhu, ada yang mengatakan yu'adzibu, ada tu'adzibuhu. Jadi itu nanti roh apa gambar yang dibuat lalu dikasih roh, nyiksa orang tersebut di jahannam, di neraka jahannam. Kalau Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas berkata, fa in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu harus menghiasi rumahmu, mungkin kamu punya seni untuk itu, maka fasna'ish syajar, maka buatlah pohon, menggambar dari pohon, wa ma la ruha fihi, dan yang tidak ada rohnya di dalamnya. Ada lagi hadisnya. Wa anhu bin Abbas, dari Sayyidina bin Abbas, sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man sawwara suratan fid dunya, barang siapa membuat gambar di dunia, kullifa, maka dia akan dipaksakan ayyanfaha, untuk meniup, fiha, di dalam gambar tersebut, ruha, ar-ruh, yaumul qiyamah, di hari kiamat, walaysa binafikh, dan dia nggak akan bisa untuk meniupkan roh. Artinya siapa yang buat gambar nanti dihukum, diseksa di akhirat untuk mengisi roh. Kalau nggak bisa akan dihukum. Wa an Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah, kata Sayyidina bin Mas'ud, yaqulu, bersabda, inna asyaddan nasi adaban yaumil qiyamati al-musawwirun, paling pedihnya, parahnya, kuatnya siksa orang di neraka adalah mereka yang suka membuat gambar, pembuat gambar. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, qala Allah berfirman, wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqi, siapakah kira-kira yang lebih zalim, melebihi daripada orang yang membuat, dhahaba yakhluq, itu membuat, menciptakan sesuatu yang seperti yang pernah aku ciptakan, kayak membuat gambar-gambar seperti itu. Fal yakhluqu dzarratan, kalau yang bisa membuat dengan benar, bukan niru, membuat yang sesungguhnya, dzarrah, biji sawi yang sangat kecil. Yakhluqu habbatan, atau biji-bijian, kayak biji jagung dan sebagainya, atau biji kedelai, biji kacang. Yakhluqu syairatan, atau gandum. Maksudnya apa? Nggak akan bisa, biarpun sekecil apapun, nggak bisa membuat dengan dirinya sendiri, nggak, dengan sesungguhnya nggak bisa membuat. Ya sudahlah, kalau ente mau buat gambar-gambar, jangan buat gambar, buat yang beneran saja, nggak usah gede-gede kayak manusia, kayak kambing, kayak anjing, kayak kucing, nggak. Tapi buat satu biji kacang hijau aja beneran, ayo, bisa. Nggak bisa. Wa Nabi Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maqala, beliau berkata, wa'ada Rasulullah Jibrilu ayyatiyahu, wa'ada Rasulullah Jibrilu ayyatiyahu, Jibril berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu, untuk datang. Faratha alaihi, lama bagi Nabi nunggu lama, terlambat. Hatta ishtadda ala Rasulullah, sehingga Rasulullah ya menanti, sudah janjian kok nggak datang, kenapa? Fa kharaja, kemudian Nabi keluar. Falakiyahu Jibril, kemudian ketemu Jibril di luar rumah baginda Nabi. Di dalam rumah enggak, rumah malaikat Jibril nunggu di luar rumah. Fasyaka ilahi, baru Nabi mengadu, kenapa ya Jibril, kamu sudah janji untuk datang, kenapa tidak datang? Waqala inna la nadkhulu baitan fihi kalbun, aku tidak akan masuk di sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing, wala suratun, dan tidak ada yang ada gambarnya, saya enggak akan masuk. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, qalat, berkata, wa'ada, saling berjanji,
Rasulullah SAW bersama dengan Jibril. Nabi saling berjanji dengan wa'ada, telah menjanjikan Rasulullah kepada Rasulullah, Sayyidina Jibril alaihissalam fi sa'atin ayyatihu, di sebuah jam pada waktu yang sudah ditentukan untuk bertemu. Sudah janjian malaikat Jibril dengan Rasulullah. Faja'at tilka sa'atu, datang waktu yang dijanjikan. Walam ya'tihi, malaikat Jibril tidak datang. Qalat, dan Nabi itu megang tongkat. Maka Nabi yadihi asa. Fataraha, kemudian diletakkan asonya itu. Ya Nabi ya, gelisah. Ditaruh itu tongkat. Wa yaqul, sambil berkata beliau, ma yukhlifullahu wa'dah wala rusuluhu. Allah tidak akan pernah ingkar janji dan juga utusannya. Jibril kan utusannya. Maksudnya Nabi kata, kok bisa malaikat Jibril kan malaikat Allah, kenapa dia ingkar janji? Tidak semestinya ingkar janji. Tsumma tafata, kemudian Nabi menoleh. Fa idza jirwu kalbin, ternyata ada anak kecil anjing mati tahta saririn, di bawah kasur. Kayak anjing kecil mati di bawah ranjang, di bawah kasur duit nanti, di bawah ranjang sarir. Waqala, Nabi bertanya, mata taqala hadzal kalbu? Nabi bertanya kepada Sayyidat Aisyah. Fakultu, kapan masuknya anjing ini? Fakultu, Sayyidat Aisyah menjawab, wallahi madaraitu, aku tidak tahu ya Rasulullah. Fa'amara bihi fa'ukhrija. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk dikeluarkanlah itu anak anjing. Faja'ahu Jibrilu, kemudian malaikat Jibril datang. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, wa'adtani, kau berjanji kepadaku ya Jibril. Fajalastu lak, kemudian aku duduk menantimu. Walam ta'tini, ternyata engkau tidak kunjung tiba. Faqala, Jibril menjawab, mana'anil kalbu, menjadikan aku tidak masuk adalah anjing alladzi kana fi baitika, yang ada di rumahmu. Inna, sesungguhnya kami la nadkhulu, tidak akan masuk baitan, di rumah, fihi kalbun, yang di dalamnya ada anjing, wala suratun, dan di dalamnya ada gambar. Sebetulnya Imam Nawawi di sini hanya ingin mengambil bab surah gambar, cuman karena hadisnya ada anjing dibawa. Adapun masalah anjing ada bab sendiri setelah ini, khusus bab anjing. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wan Abil Hayyaj, dari Abil Hayyaj Hayyan bin Husaini, qala li, dari Hayyan bin Husain beliau berkata, qala li Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali berkata kepadaku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, apakah kamu tidak ingin aku berikan kepadaku, aku kirimkan ilmu, aku kasih tahu kepadamu yang pernah Nabi beritahu kepadaku? Ya tentu menjawab, apa itu? Alla tad'a suratan illa tamastaha, tidak ada gambar di rumahmu kecuali harus kau hancurkan, hilangkan. Wala qabran musyrifa illa sawaitahu, tidak ada kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan nanti insyaallah ada dua pembahasan, ada pembahasan lain lagi masalah kuburan yang musyrif. Nanti insyaallah dibahas, bukan saat ini. Saat ini kita bahas masalah surah. Nah, yang harus kita pahami dulu adalah masalah kalimat surah. Lafaz satu, tapi makna itu banyak. Ini harus kita pahami dulu kaidah ini dalam berbahasa Arab. Lafadznya satu, maknanya banyak, dan makna itu berkembang dari masa ke masa. Makna itu berkembang dari masa ke masa. Lafadz ada makna, kemudian ada hukum, maka harus dijelaskan makna yang dimaksud untuk bisa diberi hukum yang dimaksud. Kalau ternyata makna yang dimaksud berbeda dengan makna yang dimaksud, kalau ada makna sebuah lafadz tapi bukan dimaksud, nggak bisa diberi hukum. Maka ulama usul fikih ada istilah masalah tangkihul manat sama tahqiqul manat. Jadi surah yang ada pada zaman Nabi, yang Nabi mengatakan la'anallahu al-musawwirin, sampai Nabi bersabda Allah mengutuk orang bersurah. Surah pada zaman Nabi itu apa sih? Kalau makna surah itu secara lafaz, surah foto, surah. Di televisi ada surah. Kalimat surah. Padahal zaman Nabi belum ada yang namanya fotografi,
Tapi ini juga namanya surah. Nah, maka kalau kita kembalikan kepada zaman Nabi, yang Nabi mengatakan mengutuk asyadun nasi adzaba, termasuk kisah salah satu istri baginda Nabi yang bercerita tentang keadaan waktu di Habasyah. Waktu bercerita bahwasanya di Habasyah itu kalau ada orang dulu, orang-orang di sana itu, orang Nasraninya itu, kalau ada orang soleh meninggal dunia dibuatkan patung. Akhirnya patung itu adalah disanjung. Maka Nabi mengatakan la'anallahu al-musawwirin. Dan juga tadi Allah akan mengutuk orang buat gambar. Kemudian di sini disebutkan. Maka dari hadis yang kita dijejer oleh para ulama, nanti akan jelas bahwasanya pertama dan yang pasti yang dimaksud dengan surah adalah surah-surah yang di dalamnya surah-surah dalam bentuk tamathil, timthal. Jadi surah mujassadah, gambar yang berbentuk. Baik, kita simpulkan saja begini hukumnya, ada 5 macam. Yang pertama adalah mutlak haram, nggak ada tawar di dalamnya. Kita simpulkan dari hadis-hadis yang kita sebut tadi. Yang pertama adalah haram, mutlak, tidak bisa ditawar, yaitu gambar satu, gambar berbentuk. Yang kedua, berruh. Membuat gambar yang berbentuk semacam patung tentunya. Kemudian yang digambar adalah yang berruh, bernyawa, maka itu haram mutlak, nggak ada tawar. Kecuali bagi anak kecil tadi. Nanti akan disebutkan yang kelima itu. Jadi yang haram mutlak adalah yang mendapatkan kutukan adalah yang muat gambar-gambar yang berbentuk dari sesuatu yang bernyawa, patung-patung binatang. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang punya profesi membuat patung, memang itu seni menurut ahli seni, tidak dihubungkan dengan agama. Akan tapi ketahuilah, yang memberi rezeki Anda adalah Allah. Buatlah, carilah rezeki dengan cara yang Allah ridha, bukan membuat patung. Ini bahasa cinta kami kepada yang buat patung. Bahkan kami banyak menemukan di sebagian kota-kota sangat islami sekalipun, ternyata masih ada orang yang punya pekerjaan membuat patung-patung. Biarpun patung itu ternyata untuk hiasan di taman, sama, biarpun tidak disembah. Patung manusia, bahkan di sebuah sekolahan. Bahkan mungkin ya, namanya kritik harus kepada semuanya, barangkali bisa berubah. Adapun dilaksanakan atau tidak, ini babnya beda. Bahkan mungkin seorang tokoh diabadikan dalam bentuk patung, nggak boleh. Ini yang disepakati. Urusan seniman akan baru selamat kalau seniman patuh dengan syariat. Karena seniman itu kan seniman itu keahlian. Orang ahlian mukul bukan berarti harus bunuh orang, kan digunakan untuk mukul orang jahat, lawan. Orang punya kehebatan dalam berkarya seni bukan berarti harus menggambar yang haram. Jangan membela sebuah keahlian tanpa memperhatikan etika, tanpa memperhatikan syariat. Begitu. Apakah mentang-mentang dia kemudian dia punya keahlian di dalam bela diri atau di dalam ilmu pukul memukul? Apakah langsung bagi siapapun yang punya keahlian pukul memukul maka dia dapat surat izin SIM, surat izin memukul siapapun, begitu kan? Enggak. Ada aturannya dong. Ya jangan mukul, ya nggak boleh dipukul. Sama dalam seni, membuat karya seni lukis, maka bukan berarti dia bebas melukis apa saja atau menggambar apa saja. Seni pahat, maka ada aturannya. Jangan berhujah ini kan seni, jangan dibatasi dong. Bukan seni, kalau malah bebas semua orang nggak mau dibatasi. Sehingga kalau tidak dibatasi namanya kayak tidak ada aturan, kayak binatang. Jadi ada batasannya, ada aturannya. Masih ada waktu ini? Karena ini agak pelik, kita kalau tidak kita selesaikan mending sedikit tapi jelas. Jadi ini yang pertama adalah yang bernyawa, yang berbentuk. Jadi bukan beralasan seni lalu kita rekomendasi, ya karena seni mau gimana lagi.
Nanti yang punya keahlian yang lain juga semuanya akan menuntut, saya pengen bebas dong. Jadi semua ada rambu-rambunya. Maka kalau memang Anda punya kesenian dalam memahat, Anda bisa membuat sesuatu yang indah dengan pahatan Anda, tapi jangan yang diharapkan oleh Allah. Lalu saya mahat apa? Jenis gambar yang kedua ini. Yang pertama tadi mutlak haram, yang kedua mutlak halal. Yang kedua adalah mutlak halal, adalah Anda boleh memahat dalam bentuk apapun jika sesuatu itu adalah yang tidak bernyawa. Ini di samping ini ada orang membuat patung pohon. Patung pohon ya boleh. Ada buah mangganya lagi itu. Nah, dicat buah mangga. Lah kalau yang tidak bernyawa mutlak boleh. Jadikan keahlianmu untuk itu. Sama ini bisa mengarahkan ke situ. Sehingga dia bisa membuat sebuah taman, biarpun itu adalah hasil pahatan, hasil ukiran, hasil karya tangan, tapi ternyata indahnya luar biasa. Kan hebat seni. Baik, kemudian yang ketiga adalah khilaf di antara para ulama, yaitu gambar yang bernyawa, buah tangan, yakni karya tangan, gambar yang bernyawa tapi yang tidak timbul, yang tidak berbentuk. Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah Sayyidina Zaid bin Khalid waktu berkata kepada Ubaidillah bin Khawla ini tentang sebuah gambar. Beliau menukil dari baginda Nabi bahasanya semua, ya betul, yang dikutuk itu adalah illa raqman fi thawbin, illa raqman fi thawbin, kecuali gambar yang ada di baju. Nah, kalau gambar di baju ini tentu bukan patung, jenis lukisan di baju. Gambarnya apa atau di baju. Nah, ini yang dijadikan hujah sebagian orang, bahwa lukisan biarpun itu dari bernyawa, asalkan tidak timbul, maka hal itu diperkenankan. Biarpun ini pendapat adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang dikuatkan, dikukuhkan di dalam masalah melukis bernyawa adalah tidak diperkenankan. Bernyawa, kalau tidak bernyawa bebas, seni batik dan sebagainya boleh, gambar-gambar bunga. Tapi kalau sudah bernyawa, ini kalau lukisan dari yang bernyawa ada dua pendapat. Jika Anda berhati-hati, maka selagi bisa hindari dari menggambar sesuatu yang bernyawa. Lagi-lagi biasanya akan dirusak dengan hujah seni. Berusaha yuk pelan-pelan kita untuk dekat dengan syariat, lebih dekat dengan syariat. Jadi seperti itu. Jadi buah tangan, karya tangan, dan dalam bentuk gambar yang bernyawa. Tapi kebanyakan ulama mengatakan biarpun itu tidak timbul, tidak dalam bentuk mujassadah, tidak ada bentuknya, maka itu juga haram. Tapi pendapat yang kedua adalah biarpun ini lemah, tapi di ulama yang berpendapat, karena memang yang dilihat pada zaman Nabi, kisah di Habasyah itu adalah timsal, patung. Saya ada riwayat illa raqban fi thawbin. Maka disinilah maka kalau lukisan-lukisan yang bernyawa asalkan tidak timbul, hal itu diperkenankan menurut pendapat yang kedua. Ini adalah kemudahan dalam syariat, tapi kita harus tetap ada aturannya. Misalnya yang dilukis adalah benar, bukan membuka aurat dan sebagainya. Ini dikembalikan kepada nilai lukisan tersebut, apa yang dilukis dan makna yang dilukis lukisan apa. Sebab sebuah lukisan kadang punya makna, cerita. Kalau ceritanya nggak benar, mungkin lukisan-lukisan jorok, kotor, ya nggak boleh karena kejorokannya. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah fotografi dan yang semacamnya, yang dia itu tidak mengarang. Kalau tadi pembuat patung itu kan ngarang dari khayalannya membuat, dia pun dimiripkan dengan seseorang, tapi bukan orang tersebut. Tapi kalau foto itu bukan membuat hal yang baru, tidak bisa mengatakan ini adalah kreasi saya, enggak. Itu hanya satu gambar dibidik oleh kamera, disimpan, dikeluarkan lagi di kertas, yaitu fotonya dia. Jadi maka di sini kalau fotografi,
kebanyakan ulama mengatakan ini bukan termasuk golongan taswir gambar yang diharamkan tadi. Karena apa? Kan dia tidak membuat sesuatu yang baru, tidak mengada-ngada, tapi hanya menyimpan. Tidak beda seperti adanya cermin, cuman cermin bersama hilangnya orang itu dia pergi. Kalau ini tidak disimpan, dikeluarkan di dalam bentuk kertas. Kemudian berkembang lagi dalam bentuk video. Itu gambarnya ada. Maka pengharaman gambar di sini tidak ada. Dari sisi ini, dari sisi pembuatannya. Tapi dari sisi lain mungkin ada. Nah ini yang harus pahami, jangan mentang-mentang fotografi lalu nggak haram lalu bebas. Oh enggak. Ada ditinjau keharamannya dari sisi lain, bukan dari sisi penggambarannya. Tapi dari sisi gambarnya. Ini yang perlu dipahami. Dari sisi gambarnya apa? Naudzubillah, ada gambar-gambar yang naudzubillah wanita yang tidak mengenakan busana dan sebagainya haram. Video-video yang seperti itu haram. Nah ini, maka haramnya bukan dari sisi masalah penggambaran, membuat gambarnya, bukan, akan tapi dari gambarnya itu sendiri. Kalau tadi lalu musawwir yang membuat gambar, bukan masalah membuat gambar. Kalau ini adalah gambarnya. Yang keempat ini adalah kalau fotonya foto menyingkap aurat, membangkitkan syahwat dan seterusnya, termasuk film-film dan lainnya, itu menjadi haram bukan karena penggambarannya, pembuatannya, akan tapi haram karena itu adalah ada auratnya, ada membangkitkan syahwat dan sebagainya. Yang kelima adalah gambar yang berbentuk tapi untuk mainan anak kecil. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Nasai, suatu ketika Nabi itu bersama Siti Aisyah. Aisyah kan masih kecil, Sayyidah Aisyah. Ada kain ditutup oleh Siti Aisyah. Fiha itu ada farasan marbuton, dibuka, di dalamnya itu ada kuda-kudaan kecil itu diikat. Lahu janahani, dalam hadis tersebut ada dua sayapnya. Faqala ma hadza, di samping kuda ini ada yang lainnya kecil-kecil, ikatan-ikatan begitu. Lalu Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, ma hadza, apa ini? Siti Aisyah menjawab, banati. Nah, masih kecil main anakku, anak-anakan itu loh. Jadi kan anak kecil ini. Anakku banati. Jadi ada sesuatu yang diikat, dipasang baju, lalu ditimang-timang begitu. Itu ada di situ. Kemudian ada kudanya. Kudanya dua sayap. Nabi berkata, "Mahadza, apa ini?" Ini kuda. Lahu janahani. Qultu, ditambah lagi Siti Aisyah, alam tasma' annahu kana li Sulaimana khailun laha janahani. Ya Rasulullah, apakah kamu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu punya kuda sayapnya dua? Fadhahika, Nabi kemudian tersenyum. Dari sinilah ulama memahami bahwasanya Siti Aisyah masih kecil waktu itu, umur masih anak-anak. Jadi untuk model-model boneka itu yang boleh adalah anak kecil. Makanya kalau sudah gede nggak boleh, hati-hati. Anak gede datang ke pondok bawa boneka. Ya kalau awal masuk pondok nggak ada masalah, bukan ada masalah, belum ngerti. Tapi setelah itu nggak boleh, kasihkan adiknya yang kecil. Ingat ya, boneka untuk anak gede nggak boleh. Bahkan dianjurkan yang beli jangan bapaknya, ibunya. Ulama begitu, sebaiknya ibunya membelikan. Jadi kalau yang gede nggak boleh, boneka bagi yang gede nggak boleh. Anak kecil untuk mainan dan untuk melatih kecakatan seorang anak perempuan. Bahkan ulama kadang mengatakan boleh hanya perempuan saja, laki-laki nggak boleh. Tapi sebagian mengatakan boleh laki-laki, boleh perempuan. Karena semuanya berlatih untuk main-main, bangun rumah ini dan sebagainya. Anak kecil latihan nimang, mandikan dan sebagainya. Seperti itu. Tentunya itu untuk anak kecil, bukan dalam irama mengajari untuk memuliakan, menyembah, itu semuanya hanya untuk mainan. Ini yang kelima. Jadi seperti itu adalah masalah gambar. Tolong dalam hal semacam ini kita harus betul-betul waspada. Yang haram tinggalkan. Ada masalah fotografi tadi kami ulang lagi, memang kebanyakan mengatakan nggak ada masalah asalkan gambarnya benar. Tapi di sana masih ada ulama yang mengatakan fotografi haram. Dan kita hargai kok mereka-mereka semacam itu. Karena apa? Tujuan mereka adalah menghindarkan daripada hal-hal yang haram seperti pengagungan kepada patung. Khususnya masyarakat India. Masyarakat India banyak kita menemukan fatwa dari India yang mengatakan gambar itu haram. Foto, kenapa? Sebab di India, dan kita sempat bertemu, ada salah satu guru
dari India sana yang agamanya beda dengan kita, Hindu atau Buddha kita lupa, bahwasanya mereka itu ternyata membawa gambar patung atau di kamarnya atau dipasang lilin-lilin menyembah. Jadi biarpun itu sudah gambar, tapi karena nggak bisa membawa patung kemana-mana, gambar jadikan sesembahan. Maka dari sinilah mungkin ulama yang mengatakan gambar haram dari sisi semacam ini. Artinya mengatakan gambar foto itu haram ya sah-sah saja. Makanya kita tidak perlu marah, ini masalah perbedaan kok. Kalau kita mengafoto, kalau bagi yang mengatakan foto-foto itu adalah boleh, aturannya kayak tadi, tidak boleh ada sesuatu yang gambar-gambar yang membangkitkan syahwat dan yang lain sebagainya, yang mengharamkan yang diharamkan. Selain daripada membangkitkan syahwat, apa yang diharamkan? Menggambarkan gambar yang menggambarkan tentang kisah tapi yang tidak baik, menjelekkan seseorang. Kan selain ada kan karikatur begitu ya, dibuat tapi menghina orang. Ini ada, itu nggak boleh yang semacam itu, karena menghinakan seseorang. Biarpun itu foto tapi dibentuk sesuatu cerita yang merendahkan seorang, jadi termasuk film di dalamnya. Maka ini masuk pembahasan film. Film adalah dari berangkat foto ini adalah boleh, gambar boleh, seperti itu adalah film juga boleh, dengan catatan isinya yang benar, kisahnya yang benar, caranya yang benar pembuatannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.